Indonesia, bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah, Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing untuk kian melembut, cerdas, dewasakan hati nurani. Berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini, tentu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, keharusan insan di bumi pertiwi. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, mari kita mencoba menuju kearifan, menganalisis dampak buruk dari demokrasi, setidaknya yang dialami oleh bangsa Indonesia sejak merdeka hingga saat ini. Dampak yang dihasilkan ketika menganut sistem demokrasi, sekali lagi meskipun diberi kata imbuhan Pancasila, karena apapun nama demokrasi di Indonesia, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, hingga demokrasi Pancasila, hanya sekedar Pancasila ditempelkan tetapi tidak menjiwai pelaksanaan dari sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia. Jika dianggap itu adalah pengejawantahan nilai-nilai Pancasila, maka belum sampai pada hakikat sila keempat Pancasila, kecuali ketika Indonesia, tepatnya pemerintah Republik Indonesia belum ada, dan pendiri bangsa Indonesia, pendiri negara Indonesia, memulai persidangan di BPUPK maupun PPKI. Itu ada ruh Pancasila. Dan ruh Pancasila ini justru ada sebelum Pancasila dirumuskan seperti yang sekarang ini. Harga sosial sama rata, sama rasa. Dan kita tahu sama rata, sama rasa harga sosial seseorang itu yang dikendaki oleh sistem komunisme. Artinya bahwa di dalam demokrasi itu ada rasa komunisme setidaknya di dalam harga sosial anak manusia. Padahal anak manusia itu satu dengan yang lainnya, harga sosialnya berbeda. Kita contohkan yang sederhana. Rohaniawan atau spiritualis, agama dan kepercayaan apapun, pasti pemukanya, tokohnya, itu diberikan kehormatan lebih daripada jemaat atau jamaahnya. Tempat duduknya pun lebih istimewa, tersendiri di depan. Maaf, kalau seseorang sebagai pemuka agama di kampung, kiai kampung, berkatnya saja dibedakan. Ini bukan berarti bahwa mereka minta dibedakan, tetapi memang dalam kehidupan sosial itu kita tidak mengenal kebenaran massa. Ketika nilai luhur Pancasila itu dijunjung tinggi, tetapi mengenal kebenaran strata.
Ada saatnya kita sama di hadapan hukum, tetapi hukum pun menghargai strata sosial keberadaan seseorang. Menghargai dalam makna bahwa setiap orang setidaknya ketika persidangan menggunakan kata-kata sesuai dengan kapabilitas orang yang dihadapinya. Tidak mungkin seorang nenek yang hanya mengambil buah coklat yang menggelinding di tanah memakai kata-kata yang sophisticated seperti persidangan korupsi yang dilakukan oleh mereka yang bergelar profesor, doktor, kiai, dan seterusnya. Pasti berbeda. Ini adalah perlakuan. Dampak buruk yang berikutnya adalah kebenaran massa. Beberapa kali kita sampaikan kebenaran massa itu seperti apa. Ketika seseorang, sekelompok orang, atau seseorang lebih tepatnya, menjalani kasus pidana, tidak jarang serta-merta para pendukungnya akan melakukan pembelaan. Dan pembelaan itu sampai pada yang ketiga. Dampak buruk yakni membabi buta. Fanatisme membabi buta. Karena fanatisme membabi buta, maka sampai pada dampak buruk berikutnya nanti. Yakni adalah demokrasi akan melahirkan sifat-sifat autokrasi, di mana fanatisme itu bisa berbentuk ketetapan MPRS nomor 3 1963, di mana Panglima Besar Revolusi Indonesia Soekarno atau Bung Karno diangkat menjadi presiden seumur hidup. Tidak sekedar 1, 2, 3 periode, tapi seumur hidup. Dan itu adalah perlakuan di saat Indonesia menerapkan multi partai system. Sistem partai yang banyak. Kemudian atas nama demokrasi Pancasila. Di masa Orde Baru juga tidak ada batasan dalam kepemimpinan dan periodisasi yang berulang dari seorang presiden. Sehingga Presiden Soeharto memimpin Negara Kesatuan Republik Indonesia atas nama demokrasi Pancasila selama kurang lebih 32 tahun. Amandemen meskipun tidak seluruhnya bijak membatasi periodisasi masa presiden dan wakil presiden, 1 kali 5 tahun bisa dipilih kembali hanya 2 kali. 5 tahun berikutnya berarti kurang lebih 10 tahun dibenarkan di dalam pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang sudah diamandemen. Karena itu ketika politikus mengatakan, menggelindingkan isu politik presiden 3 kali, 3 periode maksud saya, sembari mengatakan bahwa itu diserahkan pada publik, ini menunjukkan bahwa politikus itu benar-benar memiliki sikap fanatisme membabi buta. Karena pasal 7 ini jelas membatasi hanya 2 periodisasi. Jika memang harus dirubah, maka harus ada sidang MPR. Dan sidang MPR itu mestinya berbasis data. Bukan kira-kira, bukan menebar isu yang bersifat massa. Kemudian demokrasi ini jelas melahirkan dampak buruk
karena sokongan klientelisme dari oligarki yang merajalela. Ini adalah dampak yang keempat, di mana untuk memerankan orang-orang yang digandrungi, yang sudah terlanjur fanatisme pada seseorang itu, maka ambang batas partai diterapkan. Ambang batas partai ini tidak punya akar sejarah peradaban sistem pemerintahan di Indonesia. Karena mestinya akar dari demokrasi, kalau itu harus bernama demokrasi, tetapi kami lebih mengidolakan hikmatokrasi karena itu bersumber dari Pancasila, maka mestinya berakar dari otonomi desa di masa kuno, yakni musyawarah para tokoh-tokoh itu, termasuk di dalamnya tokoh-tokoh partai politik, kemudian menentukan tanpa batas sepanjang wajar. Ya tidak harus 270 juta diwakili 2.700 bakal calon presiden, sangat tidak rasional. Karena itu hikmatokrasi menawarkan apa yang digagas oleh Bung Karno. Ingat, saya bukan Soekarnoisme, tetapi menghargai ijtihad politik Bung Karno, yakni dengan hanya 7 golongan karya yang kami sebut dengan 7 partai politik berbasis profesi. Untuk mencegah politik ambang batas, karena tidak kita temukan akarnya dari peradaban politik Nusantara dan Indonesia. Oligarki merajalela karena bisa mengatur jalannya pesta demokrasi. Karena itu, dampak yang bisa kita baca, partai politik membeli kedaulatan rakyat. Dengan cara apa? Berkali-kali kita katakan, dengan uang recehan dan sembako murahan. 5 tahun kedaulatan rakyat dibeli, dan rakyat jelata yang membutuhkan tidak merasa bahwa kedaulatannya sedang dibeli. Tetapi yang dirasakan oleh rakyat jelata, saya membutuhkan ini. Walaupun itu, uang itu hanya bisa dipakai dan sembakonya itu bisa dipakai 3 hari. Mereka tidak berhitung bahwasanya kedaulatannya sedang dibeli oleh oligarki yang menumpang, free riders, penumpang bebas, membonceng partai politik. Dan pada gilirannya, pemimpin yang dilahirkan karena tidak didasarkan pada musyawarah sesuai dengan semangat Pancasila, melahirkanlah politik kepemimpinan idola massa. Pemimpinnya adalah pemimpin idola massa. Mengapa lahir pemimpin idola massa? Karena tebar pesona dari oligarki yang menumpang, pembonceng gelap partai politik, menebarkan pesona yang diharapkan oleh rakyat jelata yang hanya 3 hari lamanya. Dampak buruk dari demokrasi berikutnya adalah etika politik tidak ada. Politikus menyuarakan seenak perutnya tanpa berbasis data. Sehingga tidak jarang ketika disuguhi ruang di media massa dan sosial media, tidak malu-malu meskipun gelarnya secara akademik segudang sepanjang 7 meter. Mereka tidak henti-hentinya
saling menista dengan kata-kata yang sangat vulgar dan tidak pantas diucapkan oleh orang yang mengatakan saya orang beriman dengan agama dan kepercayaan apapun, dan tidak pantas saya menjunjung tinggi nilai Pancasila ketika manusia Indonesia saling menista sesama anak bangsa, apalagi merasa dirinya tokoh partai politik, kemudian menista sesama. Sungguh buruk dan menjijikkan perilaku yang tidak etis ini. Saudara sebangsa setanah air, mudah-mudahan suara dari kampung Celaket Hadiningrat Kota Malang menyeruak, ditebar oleh malaikat-malaikat Tuhan sampai ke dada-dada insan, sehingga ke depan perilaku berbangsa dan bernegara lebih beretika. Terima kasih, semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Ditulis pada